Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan perkembangan kasus ya, pengeroyokan ya, yang menyebabkan dua orang ya, artinya dua orang korban itu mengalami pemukulan ya di situ. Jadi yang pertama adalah berawal daripada korban ya, Kapten Komarudin bersama dengan putranya itu mengendarai sepeda motor. Kemudian putranya menyampaikan kepada bapaknya bahwa asap knalpot berwarna hitam. Ya. Tentunya dengan warna hitam itu berarti ada masalah di motor, sehingga korban kemudian mencari tempat, kebetulan ada di Cibubur ya, itu berhenti di tempat lokasi parkir ya, di sana. Jadi pada saat dia di lokasi parkir, kemudian korban ini melihat ya, daripada knalpot kenapa itu kok berasap ya, dari posisinya jongkok itu. Kemudian ada juru parkir ya, juru parkir yang ada di sampingnya ya sedang memperbaiki posisi motor gitu. Dan pada saat memperbaiki itu setangnya mengenai kepala daripada korban Kapten Komarudin gitu. Ya tentunya dengan adanya senggolan setang sepeda motor, korban kan menanyakan ya kepada juru parkir tadi yang inisialnya HP itu HP. Kenapa itu ya? Akhirnya terjadi suatu percecokan di situ, ya, percecokan di situ. Sehingga dengan ada percecokan dan teman-temannya daripada HP ini, pelaku ini kan melihat ya, dan dia kepengen membantu di situ. Jadi pada saat itu ada percecokan ya antara korban Kapten Komarudin dengan pelaku ini, muncullah berbagai preman. Dia mengaku ya sebagai anggota Pas Pampres ya, yaitu ternyata namanya Pak Pratu Rifonando. Dia berusaha melerai, tetapi pada saat dia melerai itu dia juga kena pukulan, didorong juga itu ya. Nah, itu ada 5 tersangka tadi yang sudah kami tangkap, yaitu tadi ada tersangka AP ya, alias B itu yang memegang korban yang sedang, sehingga korban tidak bisa bergerak. Jadi memegang tangannya di belakang. Jadi tangannya korban dipegang ya, otomatis temannya yang lain bisa memukul itu di situ. Jadi dia memegangi tangan daripada korban Kapten Komarudin. Kemudian ada juga yang tersangka HP alias E tadi, 30 tahun, itu mendorong korban bagian dadanya, mendorong korban bagian dada. Kemudian tersangka D ini menarik korban Kapten Komarudin untuk tujuan menahan dan juga memukul korban kedua, Pratu Rifonando itu. Kemudian yang keempat adalah tersangka IH alias I. Ini sama, juga melakukan pemukulan pada saat dia itu mau dilakukan dilerai, dia ikut memukul ya. Memukul, mendorong ya. Yang dilakukan oleh IH alias I. Sama dengan tersangka yang kelima, yaitu SR alias S. Itu seorang perempuan 25 tahun, ini juga sama, melakukan pemukulan terhadap korban gitu ya. Jadi untuk pengungkapan kasusnya ini, jadi pada tanggal 12 Desember hari Rabu pukul 9 itu ya, pukul 9 itu tim gabungan yang dibentuk oleh Kapolda Metro Jaya dari Resmob Polda Metro Jaya dengan Reskrim Polres Jakarta Timur gitu ya, itu langsung menangkap tersangka berinisial AP alias B itu di rumahnya di Ciracas. Pertama kali dia menangkap itu ya pukul 09.00 di rumahnya kita tangkap.
kemudian kita bawa ke Polda Metro Jaya. Dan kemudian yang kedua, itu pukul malamnya, pukul 21.00, tim ini menangkap tersangka HP, ya, di rumahnya juga, di Ciracas, Jakarta Timur. Itu hari Rabu. Kemudian hari Kamisnya tanggal 13 Desember, pukul 13.30, tim gabungan penyidik ini juga menangkap tersangka IH dan SR di daerah Depok itu, ya, daerah Depok. Kemudian kita kembangkan kembali pada pukul 21.00, ya, tadi malam, ya, kita berhasil menangkap tersangka D. Tersangka D itu sempat kabur ke Sukabumi, ke rumah orang tuanya. Kemudian yang bersangkutan tersangka D ini kembali ke Jakarta. Dia sering nongkrong di KFC di daerah Cawang, ya, sehingga penyidik bisa menangkap yang bersangkutan tadi malam di daerah Cawang. Jadi kelima tersangka ini sudah kita lakukan penangkapan, ya, kurang dari 2 hari, gitu ya, gitu. Kita tangkap itu. Gitu. Jadi kelima tersangka ini yang melakukan pengeroyokan. Sudah sesuai dengan peran tadi masing-masing saya sampaikan, perannya masing-masing tersangka itu. Kemudian tersangka ini kita kenakan pasal 170, ya, dengan ancaman 5 tahun ke atas itu. Dan kemudian juga kita lihat bahwa daripada tersangka ini, kita lihat di sebelah kanan ada barang bukti, ya, barang bukti baju yang digunakan tersangka pada saat kejadian, ya. Kita lihat waktu di videonya juga kita lihat ada yang pakai baju hitam, ya, ini yang itu tersangka I itu, ya, baju hitam itu. Dan juga ada yang menggunakan kaos coklat itu, ya, kaos coklat. Kemudian juga ada yang menggunakan jaket itu, ya, jaket. Jadi ini semua sudah kita cross check dengan videonya, sama, ya, sama dengan video yang beredar, ya, itu sama, dan itu pun diakui oleh tersangka pada saat melakukan kegiatan pengeroyokan itu di situ. Itu, ya, teman-teman, berkaitan dengan apa yang Polda Metro lakukan, ya, yang dibantu oleh Kodam Jaya, ya, untuk membantu pengungkapan kasus, yang kebetulan bahwa korban juga adalah TNI, makanya di samping saya ada Kapendam Jaya, ya, sehingga selain kita ada wujud sinergitas, juga adanya korban daripada TNI, dan mengecek juga ataupun memantau memang benar, ya, bahwa pelaku sudah kita lakukan penangkapan dan sekarang sudah kita lakukan penahanan di Polda Metro Jaya.